Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada pekan kedua ini sesuai jadwalnya Pak Ustaz Muhammad Kamil akan mengisi kajiannya. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Begitu jemaah sekalian, mari kita sama-sama buka acara ini dengan bermohon kita kepada Allah. Yang pertama, kita bermohon semoga Allah senantiasa lindungi kita, keluarga kita, dan juga berikan keberkahan dalam hidup kita. Yang kedua juga kita bermohon kepada Allah semoga jamaah kita khususnya dan umumnya warga Pilanda Gotol senantiasa Allah berikan kesehatan yang paripurna, dan kepada saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit atau sedang mengalami sakit atau sedang dalam penyembuhan, semoga Allah senantiasa berikan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit, sehat walafiat kembali seperti sedia kala bisa berkumpul dengan kita semua. Begitu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita semua. Al-Hadiniyah wa kulli nabiy sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin alamin. Begitu kepada Pak Ustaz Muhammad Kamil, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu muttaqin la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim war rasul azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang sama-sama hormati para asatidz, ulama semuanya, Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kajian fikih, yaitu pada materi pertemuan ini tentang klasifikasi pelaku perzinahan. Sebagaimana dalam literasi para ulama-ulama menyampaikan bahwa pelaku zina itu diklasifikasikan ke dalam dua bagian. Mereka yang masuk pelaku perzinahan itu masih perawan atau jaka, dan bukan perawan yang mereka sudah berkeluarga atau bukan jaka atau yang pernah mengalami hubungan. Maka hukuman bagi mereka yang masih perawan atau jaka, para ulama telah bersepakat bahwa hukuman yang dikenakan kepada mereka yang atas diri masih perawan atau jaka, mereka merdeka, yang melakukan perzinahan ialah mereka mendapatkan derah atau pukulan sebanyak 100 kali. Hal ini berdasarkan dalam firman Allah, yaitu dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala takhudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Bapak Ibu, kalimat dalam Al-Quran ini yang ditemukan ketika berkaitan dengan masalah perzinahan, maka yang Allah menentukan pertama itu az-zaniyatu,
Makanya nanti beda lagi ketika kaitan Al-Quran yang terkait dengan perbuatan pencurian, itu yang dilakukan itu dalam Al-Quran adalah yang laki-laki dulu. Tapi ketika yang kaitan perzinahan ini azannya itu yang perempuan dulu. Nah, disebutkan di dalam surat An-Nur ini Allah berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah masing-masing fajlidu kulla wahid mi'ata jaldah, masing-masing mereka 100 kali derah atau pukul. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya, menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah, jika memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ini ketentuan dari Allah terkait dengan mereka pelaku perzinahan yang gadis atau jejaka. Dalam hal ini Allah menetapkan juga kalimatnya apa? Ya, terlepas dari persoalan ini nanti ya banyak kritik-kritik ya terkait dengan pemahaman kaum liberalis dan sebagainya gitu kan, bahwa Islam menerapkan hukuman seperti kisos atau hukum tangan seperti ini, derah dan sebagainya. Tapi ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus diterapkan. Bahkan Allah mengatakan janganlah kamu memberikan belas kasihan kepada keduanya. Kenapa? Karena ini nanti kalau dibiarkan akan terjadi adanya kerusakan sosial di masyarakat gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau ini kan nanti ada beberapa pandangan dari ulama juga kaitan dengan ada hadis Rasulullah SAW bahwa ketika mereka itu dihukum derah kemudian dengan adanya hukuman isolasi. Nah, dalam hal ini para ulama telah sepakat wajibnya adanya hukuman pelaku zina, namun mereka masih berbeda pandangan, berbeda pendapat mengenai penambahan hukuman. Di derah, di jalda jilid gitu kan, kemudian mereka itu ditambah hukuman pukul itu dengan hukuman dibuang atau diisolasi. Perbedaan ini dapat digambarkan dalam satu hadis seperti ini. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, hukuman pukul disertakan dibareng berarti dengan hukuman dibuang selama 1 tahun. Ini didasarkan atas hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, yaitu sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid bahwa pernah terjadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian seorang laki-laki ini berkata, "Hai Rasulullah, demi Allah, sudahkah engkau menghukumku atas dasar kitabnya?" Kemudian berkata pula laki-laki yang berperkara dengan laki-laki pertama, adalah laki datang kepada Rasulullah, demikian, "Ya Rasulullah, sudahkah engkau menghukumku dengan atas nama kitab Allah?" Nah, laki-laki yang pertama, laki-laki yang kedua ini lebih arif ngomongnya, agak bijak. Kata yang laki kedua, "Betul ya Rasulullah, putuskanlah perkara kami ini berdasarkan kitabullah dan perkenankanlah aku ini." Kemudian Nabi menjawab, Nabi coba terangkan apa yang terjadi masalahnya di antara kau berdua ini. Maka lelaki yang kedua itu kemudian berucap,
putraku adalah pekerja upahannya. Jadi putra yang kedua itu menyampaikan, yang laki-laki kedua itu, putraku adalah pekerja upahannya laki-laki yang pertama itu. Lalu putraku itu, jadi yang anak yang laki-laki kedua itu berzina dengan istrinya. Jadi putra dari yang tadi mengadu yang kedua itu, anaknya laki-laki itu berzina dengan istri laki-laki yang pertama. Intinya apa? Berzina dengan majikannya. Nah, kata yang ininya, aku diberitahu bahwa terhadap putraku itu harus dijatuhkan hukuman rajam. Untuk itu aku telah menebus hukumannya dengan 100 ekor kambing yang belum beranak dan seekor kambing yang sudah beranak. Kemudian aku tanyakan lagi kepada ahli ilmu tentang ilmu hukum. Lantas dikatakan kepadaku bahwa terhadap putraku itu harus dijatuhkan hukuman berupa 100 kali pukulan dan dibuang selama setahun. Sedangkan terhadap istri daripada orang yang pertama, yang ditujukan pertama itu majikannya lah gitu, harus dijatuhkan hukum ranjam. Nah, ini adalah minta petunjuk dapat dari Rasulullah SAW. Mendengar duduk perkara tersebut, maka Rasulullah pun bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, aku akan memutuskan perkara, yaitu perkara Anda berdua ini atas dasar kitabullah. Seekor induk kambing atau 100 anaknya harus kau ambil kembali laki-laki kedua, dan atas diri putramu akan dijatuhkan hukuman pukulan 100 kali dan buangan selama 1 tahun. Dan engkau, hal ini ada sahabat Rasulullah yang bernama Unais. Nah, diperintahkan oleh Rasulullah, Unais, temui istri laki-laki ini, laki-laki yang pertama, dan interogasi dia, cari validasi beritanya benar apa tidak. Nah, Unais kemudian diperintah Rasulullah, dan kemudian jika memang dia mengakui perzinahannya, maka ranjamlah dia. Ternyata si istri itu dan laki-laki pertama yang mengadukan kepada Rasulullah, yang pertama itu mengakui bahwa dia telah berbuat zina. Untuk itu Rasulullah memerintahkan agar diranjam. Wanita pun segera diranjam. Nah, ini adalah itu dasar hukum yang disampaikan oleh Rasulullah ketika memutuskan hukum ranjam. Jadi bukan penebusan dengan membayar 100 kambing atau yang lainnya, tapi sudah ditarik lagi, tapi itu hukuman diterapkan. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah menghukum orang yang melakukan perzinahan, dalam hal ini ghairu muhsan. Berarti ghairu muhsan itu adalah orang yang belum pernah melakukan hubungan, belum pernah menikah, dengan hukuman berupa buangan selama 1 tahun dan pukulan 100 kali. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah pernah bersabda sebagai berikut, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri jildu bi'ati wa nahyu sanatin wa thayyibu bi thayyibi jildu mi'atin warqmu. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka, untuk jejaka dan perawan yang berzina dihukum dengan 100 kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya, dan untuk janda dan duda yang berzina dihukum dengan hukuman 100 pukulan dan ranjam. Nah, tentang penerapan hukum ini, para generasi setelah Rasulullah, Khalifah Ar-Rasyidin juga telah melaksanakan hukuman ini. Ya,
sebagai penguasa Khalifah Rasyidin melakukan apa yang telah diteruskan oleh Rasulullah gitu ya, yang telah dilakukan Rasulullah, yaitu yang mana seorang pun di kalangan mereka para sahabat menentang atau mengingkari. Nah, jadi penerapan hukum ini para sahabat tidak menentang seorang pun dari kalangan sahabat Nabi atau mengingkari hukuman tersebut, seperti Khalifah Abu Bakar misalnya membuang orang yang berzina pada masanya di negeri Fidak, jadi diasingkan dari keluarganya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab melakukan pembuangan ke negeri Syam. Utsman bin Affan membuang pelaku perzinahan ke negeri Mesir. Kemudian Ali bin Abi Thalib melakukan pembuangan ke negeri Basrah. Beberapa ulama mazhab Syafi'i menetapkan hukuman pukulan dan pengasingan itu tidak harus dilaksanakan secara tertib. Bisa jadi hukumannya apa? Jadi bisa jadi itu apakah memang dulu atau mana dulu gitu. Bisa penerapannya itu bergantian gitu. Yakni mendahulukan hukuman pukulan, kemudian hukuman buang, atau sebaliknya. Akan tetapi mereka hanya mensyaratkan agar hukuman buang dilakukan ke suatu negeri, di mana jarak antara negeri yang asal dengan tempat pembuangan jarak yang sama dengan jarak yang sudah boleh itu jaraknya itu untuk bisa diterapkan dibolehkannya sholat di qashar. Ya ini sangat aneh banget ya, kondisional gitu. Kalau dulu jarak di qashar kan umpamanya satu negeri dengan negeri yang lain itu sekitar 80 kilo atau kilometer. Kalau dari sini tuh kalau kilometer Purwakarta itu 72 gitu. Satu lagi berarti itu. Atau kalau ke Cipali ya sudah sampai ke Subang gitu. Itu jalan kaki. Tapi kalau sekarang kan kalau kendaraan ya bisa dicapai gitu loh. Kan kondisional. Makanya ini kan kaitan dengan penerapan hukum jamak qashar Bapak Ibu ya, dalam penerapan seandainya melihat pada jarak gitu. Ya jaraknya kan umumnya kita dari sini. Kalau tahu sampai ke Subang itu yaitu jarak untuk melaksanakan kita bisa jamak qashar boleh. Itu ukurannya kan jalan kaki. Nah kalau berkendaraan kan nggak sampai bisa gitu. Tapi kan begini, kalau terjadi kemacetan atau terjadi sesuatu yang muskilah gitu ya, nah ini kan kembali lagi. Jadi sama juga ketika kembali lagi nih masalah tentang sholat ya, sedikit ya terkait ini. Umpamanya kita dari sini ke kota itu kan dekat, tapi ketika terjadi masalah yang muskilah itu kan biasanya lama juga, ya macet. Gitu. Ya jadi itu dibuangnya itu seukuran di mana diperbolehkannya sholat di qashar. Alasannya ialah karena yang dimaksud dengan pembuangan itu adalah agar si terhukum ya diasingkan dari keluarga, dari khalayak masyarakat. Karena itu pembuangan boleh saja dilakukan di suatu daerah yang lebih dekat dari jarak sholat qashar itu sejauh maksud untuk mengasingkan ya, supaya ini sebenarnya hukum sosial ya, hukum sosial bagi melakukan perbuatan tersebut. Jadi di dalam penjelasannya bukan hanya pada tataran dibolehkannya sholat qashar, tapi intinya apa? Diasingkan itu supaya dia itu mendapatkan hukuman sosial agar mereka yang lalu dan sebagainya gitu. Dan jika hakim berpendapat bahwa pembuangan itu harus daerah yang justru lebih jauh dari jarak sholat qashar, maka hakim tersebut boleh ada dilaksanakan.
apabila hukum buang itu jatuhkan atas dasar seorang wanita, maka haruslah disertai oleh mahramnya. Kalau wanita ya ditemenin oleh mahramnya atau suaminya, sekalipun itu memakan harus membutuhkan biaya, dan biaya itu sendiri menjadi tanggungan wanita yang terhukum. Sementara menurut Imam Malik dan Auza'i, hukuman buang itu hanya berlaku bagi yang wanita enggak, tapi bagi jazaka merdeka yang berzina, tidak bagi wanita. Yang disebut terakhir itu wanita merdeka tidak dikenai hukuman buang, sebab mereka merupakan aurat yang harus disembunyikan atau ditutupi. Jadi kalau menurut tadi yang pertama Imam Syafi'i, laki-laki dan perempuannya harus dibuang, tapi kalau menurut Imam Malik dan Auza'i yang mengatakan bahwa yang dibuang hanya laki-laki belaka, karena perempuan itu merupakan aurat dan harus disembunyikan atau ditutup-tutupi. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman buang tidak mutlak seperti hukuman pukul. Pembuangan pengasihan bisa saja dijatuhkan manakala itu pembuangan bagi mereka yang melakukan perzinahan itu dipandang perlu, tetapi jangka waktunya ditetapkan menurut kebijakan dari hakim yang menentukan. Jadi melakukan hukuman itu bukan juga ada orang mungkin melakukan tindakan perzinahan kemudian masyarakat bukan seperti itu, tapi tetap dilakukan oleh ketentuan pengadilan yang menentukan adalah hakim. Yang tadi adalah ghairu muhsan. Sekarang hukuman bagi pelaku zina muhsan. Para ulama bersepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina muhsan itu adalah seorang janda atau duda atau laki-laki yang masih beristri atau istri yang masih bersuami adalah wajib dirajam, ketentuannya malah sampai mati. Ini dari kita menyampaikan hukum Allah ya, gitu. Sampai mati. Pendapat ini didasarkan atas dalil-dalil. Pertama, hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki yang datang pada Rasulullah ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Rasulullah. Nabi saya mengatakan, hai Rasulullah, aku telah berbuat zina. Aku takut dosa gitu kan. Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan ini diulanginya sampai 4 kali. Awalnya Rasulullah tidak mengindahkan sampai menyampaikan 4 kali. Kemudian setelah Rasulullah mendengar pernyataannya yang sudah 4 kali itu diulanginya lagi, lalu beliau pun memanggil. Ternyata bertanya, ada orang datang ngaku begitu. Kata Rasulullah, apakah kamu ini gila? Orang ngaku apakah kamu gila? Kan hukumannya berat gitu loh, sampai mati, ada mati gitu loh. Apakah kamu gila? Kata muda tadi, oh tidak. Jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi, adakah engkau ini orang yang muhsan? Ya. Kemudian Nabi bersabda lagi, bahwa laki-laki ini dan langsung ranjam oleh kaum muslimin. Dalam kaitan cerita ini, Ibnu Syibah mengatakan, kemudian aku mendengar kabar dari seorang yang mendengar berita ini dari Jabir bin Abdullah, dan aku termasuk salah seorang yang melakukan rajam atas laki-laki itu. Dia kami rajam di musola, daerah kuburan pemakaman yang juga dijadikan tempat persembahyangan untuk menyembahkan mayat sebelum dikubur. Ketika dikenai lemparan batu, larilah laki itu dan kami kejar sehingga tertangkap di suatu tempat yang berbatu. Disitulah kami meneruskan hukuman ranjam atasnya. Ini kan apa namanya itu pengakuan ya, pengakuan orang yang ketentuan hukum. Jadi Rasulullah, sebenarnya kan Rasulullah tidak mau mendengar itu, tapi orang berkali-kali akhirnya ya ditangkap Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, kamu gila gitu kan. Ini kan menunjukkan sebenarnya sih apa beberapa hal terkait hukum ini
ya kalau orang itu tidak mengaku tidak dilaksanakan gitu, seperti itu. Nah, dari sini pula dijadikan dalil atas pengakuan seorang muhsan akan perbuatan zinanya dianggap benar walaupun dia hanya memberikan pengakuan sekali lagi, dan bahwa menjawab kata iya itu merupakan pengakuan dirinya telah melakukan perzinahan. Sebagaimana Umar bin Khattab dalam satu khutbahnya diserahkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut. Kata Umar menyampaikan khutbahnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci. Salah satu ayat-ayat terkandung dalam kitab suci itu terdapat dalam ayat rajam yang telah kita baca bersama dan telah kita pula pahami bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan kita pun melaksanakannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku khawatir karena telah lama berserang akan ada seorang yang mengklaim bahwa dalam kitabullah ini tidak terdapat ayat rajam. Hal seperti ini suatu kesatuan. Hal seperti ini adalah suatu kesesatan oleh karena meninggalkan suatu kewajiban fardu yang justru benar-benar diturunkan Allah. Hukuman rajam memang benar harus dijatuhkan pada laki-laki atau perempuan manapun yang melakukan zina muhsan dengan syarat terdapat bukti-bukti atau dia hamil atau dia sendiri mengakui perbuatannya. Demi Allah, seandainya orang tidak akan menuduhku menambah-nambahkan kitabullah, niscaya aku tuliskan keterangan ini dalam Al-Quran dan aku sejajarkan pula dengan ayat. Ini adalah ketegasan dari Umar bin Khattab yang dikhawatirkan ketika hukuman tersebut kemudian tidak dilaksanakan oleh umat Islam. Karena apa? Karena umat-umat terdahulu seperti ya orang Yahudi atau Nasrani, beberapa ayat-ayat yang mereka turun kepada ya baik itu dalam Taurat atau Injil itu ketika ada ayat-ayat yang memungkinkan itu adalah menjatuhkan seorang gitu ya, mungkin tadi seperti ayat rajam itu mereka itu dibuang atau diumpetin gitu. Nanti kita beberapa hal ada ya yang riwayat yang menentukan seorang yang melakukan orang-orang non muslim melakukan perzinahan dihukum oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya dalam kitab Nailul Awtar disebutkan ada hukuman itu merupakan ketentuan yang telah disepakati adanya. Begitu juga dari kitab yang meriwayatkan dalam syarat-syarat yang yang tentukan dalam hukum rajam tersebut tidak wajib, ada beberapa hal yang mereka itu mengatakan dilaksanakan. Seperti di sini kan hukuman rajam beradanya berdasarkan hadis mutawatir yang dikutip oleh ahli hadis yang terang Al-Quran sebagai diceritakan dalam khutbah Umar bin Khattab tersebut. Jika kita menganggap redaksi ayat yang menerajam itu suatu hal yang batal atau dinasakh itu ditutup, maka hal itu tidak berarti mengharuskan batalnya hukum yang dikandung ayat tersebut, sebagaimana diterangkan oleh hadis yang dikatakan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Kabir. Ahmad dan Tobari mengutip hadis yang diriwayatkan Abu Amamah bin Sa'al, kemudian Al-Ajma' yang berbunyi asy-syekhu wa syekhatu idza zanaya farjubuhuma. Ya, orang yang sudah berumur baik laki-laki maupun wanita jika ia berzina maka ranjamlah mereka sampai mati sebagaimana imbalan dari kelezatan dan telah dicicipinya. Syarat-syarat hukuman atas zina muhsan. Seorang pelaku zina dapat dilakukan dikatakan muhsan bila mereka syarat yang pertama bahwa dia ada seorang yang mukallaf yang terkena hukuman taklif, yaitu berakal, waras dan sudah sampai umur balik. Jika tidak,
jika tidak sehat akal dan dia masih anak-anak, maka tidak boleh jatuh hukuman, melainkan dihukum ta'zir. Dia seorang yang merdeka. Jika seorang budak, maka kepadanya tidak boleh dijatuhkan hukuman muksar, yakni dirajam. Alasannya adalah fa'in ataina bi fahishatin fa'alaihinna nisfu ma'al muhsanati minal azab. Dan apabila mereka berdua budak-budak yang mengerjakan pekerjaan yang keji, zina, maka hukumannya adalah separuh daripada hukuman orang yang muhsan. Jadi budak-budak sekarang udah nggak ada lagi itu kan. Kemudian bahwa dia ini adalah seorang merasakan persetubuhan dalam kasus ikatan nikah yang sah. Artinya pezina dimaksud pernah beristri, yang zina muhsan ini, bahwa pelaku pezina itu pernah beristri atau bersuami menurut nikah yang sah, dan ia pernah melakukan hubungan kelamin, sekalipun dalam hubungan tersebut tidak sempat merasakan bagaimana mereka itu melakukan hubungan tersebut. Emang kalau dalam masalah fikih, bapak-bapak, ibu-ibu, itu memang harus terbuka. Seperti mana saya pernah mengikuti kajian fikih juga di Masjid Agung Sunda Kelapa ya. Dulu itu ada almarhum Yai Masyhur Naim. Masyhur Naim juga menyampaikan itu terbuka sekarang juga yang dibawakan oleh Abu Syamu Kiai Khalil Nafis itu. Ya begitu dalam kajian fikih itu. Jadi harus ada kadang-kadang agak kita menyampaikannya atau mendengarkannya agak risih, tapi seperti gambaran di sini ya terbuka juga itu sebagai begini itu. Nah, atau persetubuhan itu dilakukannya pada waktu-waktu terlarang, seperti waktu istrinya dan menstruasi, dan atau sedang menjalankan ihram. Seandainya persetubuhan yang pernah disahkannya itu terjadi dalam ikatan pernikahan yang tidak sah, maka persetubuhan itu tidak membuat yang bersangkutan menjadi muhsan. Jadi yang sebuah muhsan ini kalau seorang yang seorang yang melakukannya adalah dalam kondisi mereka itu dalam suami istri yang sah dalam pernikahan. Tapi kalau maunya nggak ada ya biasa aja gitu, nggak ada kumpulan orang zina atau muhsan atau baru muhsan gitu. Dan atas kemuksanan ini tidak terbatas dan tergantung kepada kelanggengan ikatan pernikahan. Orang yang menikah secara sah, lalu dengan pernikahan itu dia melakukan persetubuhan yang sah, tetapi kemudian dia cerai dan dalam keadaan tidak beristri atau tidak bersuami, itu dia melakukan zina, maka atas dirinya dijatuhkan hukuman rajam. Ketentuan ini tidak terkecuali untuk wanita yang melakukan perzinahan dalam keadaan sedang tidak bersuami. Ya. Intinya bahwa yang dimaksud muhsan itu adalah mereka laki-laki atau perempuan telah beristri atau pernah melakukan pernikahan. Nah, bagaimana kalau mereka orang yang ini ada muslim dan muslim melakukan perzinahan? Seperti kita tentukan tadi bahwa orang Islam ketika melakukan perzinahan dikenai hukuman. Manakala dia berzina, maka begitu pula mereka orang yang muslim yang dilindungi oleh dalam hal ini dalam ketentuan mereka waktu itu kan dulu Nabi pada kekuasaan Rasulullah pun juga pada masa Khalifah Ar-Rasyidin kan gitu, Khalifah Ar-Rasyidin masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berikutnya masa Muawiyah, masa Abbasiyah. Itu kan berarti dalam kekuasaan undang-undang atau aturan negara Islam. Begitupun mereka yang di dalamnya, kan kalau ini perdebatan ini kan terkait juga dengan masalah aturan mereka itu ditentukan antara pajak, kemudian ada zakat atau juga mereka yang jizyah. Jizyah itu adalah merupakan pembayaran
orang-orang non-Islam mereka hidup dalam aturan-aturan Muslim. Nah, maka mereka itu untuk mendapatkan perlindungan. Makanya kan kalau kita pernah dengar kafir, ada kafir harbi, itu kafir yang diperangi. Nah, kemudian ada kafir dzonni, itu zimmi, itu adalah orang kafir yang dibawa kekuasaan Islam, negara penguasaan Islam, tapi mereka itu harus dilindungi gitu, harus dilindungi. Jadi hak-haknya mereka dipenuhi dan sebagainya. Kalau kafir zimmi itu ya karena mereka itu menentang gitu, bahkan mereka itu ya karena harbi juga perang gitu kan gitu loh. Jadi mereka itu ya berhak untuk diperangi. Begitupun ini ketika mereka melakukan perzinahan ini, bahwa mereka yang orang non muslim atau mereka murtad sama mendapatkan hukuman sama dengan Islam. Nah, oleh orang seperti ini, karena orang-orang dhimmi itu dikenai hukuman yang berlaku di negara Islam yang dilindunginya. Dalam hadis Nabi terdapat riwayat disebutkan juga di sini otentik bahwa Nabi sendiri pernah merancam 2 orang Yahudi yang mukson, yang melakukan perzinahan, yang melakukan perbuatan zina. Begitupun terhadap orang-orang murtad harus kenai hukuman yang sama. Hukum Islam sebagai agama yang pernah dianut, murtad itu hukumannya tidak hilang daya lakunya bagi mereka yang karena murtad tetap aja berlaku hukum Islam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa sekelompok orang Yahudi pernah mengadukan dan membawa langsung sepasang di antara mereka yang tertangkap basah melakukan perzinahan. Terhadap kasus ini, Nabi lebih dahulu menanyakan. Jadi Nabi pun begitu kepada orang Yahudi tidak langsung dihukumi. Nabi tanyakan dulu kepada mereka gitu. Bagaimana ada orang Yahudi? Yahudi itu apa? Bagaimana hukum kamu ambil terhadap kedua orang ini? Jadi kedua orang ini orang Yahudi tangkap oleh tokoh mereka itu. Kemudian Nabi tanya kepada yang mereka bawanya, tokoh Yahudinya, orang itu. Nah, menyampaikan bagaimana hukum kamu Yahudi menerapkan orang yang berzina. Nah, gitu. Menurut kitab suci kalian. Jadi Nabi nggak memutuskan dulu, gitu kan? Nah, ngeles dulu, gitu ya. Nah, wajah kedua orang yang berzina itu harus dicoreng katanya. Jadi mereka itu kalau orang Yahudi itu ketika mereka itu melakukan perzinahan dicorengin, apa namanya itu pakai yang hitam-hitam dulu, areng, atau sekarang pakai tinta gitu, biar malu gitu kan, harus coreng hitam. Dan mereka itu harus dihinakan jam mereka. Ini tokoh Yahudinya gitu. Kalian kata-kata Rasul apa? Mendengar begitu apa? Kamu jangan lesan. Kalian itu telah berbohong. Tuh. Jadi orang Yahudi menyampaikan kalau ada perzinahan bahwa orang mereka ini berdua ini harus dicoreng-coreng wajahnya. Kemudian apa? Mereka dihinakan. Kata Nabi, kamu tuh berbohong. Kata Nabi, kalian telah berbohong. Kata Nabi apa? Bahwa kitab Taurat telah menerapkan hukuman dalam bentuk ranjam. Sama itu. Taurat telah menerapkan ranjam. Cobalah ambil Taurat dan bacalah agar lebih jelas. Jadi Nabi ambil tuh, coba ambil Tauratnya. Nah, kemudian tampillah seorang yang bisa membacanya. Ketika sampai kepada ayat yang menyatakan bahwa hukumannya adalah ranjam, ditutuplah bagian tersebut oleh telunjuknya. Jadi ada Taurat, tapi ada bagian gitu, itu orang Yahudi ditutup gitu, ayatnya ditutup. Nah, kemudian melihat begitu Rasulullah berkata, angkatlah tanganmu. Pembaca itu mengangkat tangannya dan mengakui kebenaran apa yang dikatakan Nabi tadi. Kemudian orang-orang Yahudi itu pun menerangkan, hai Muhammad, sesungguhnya dalam kitab suci kami ini memang ada hukum ranjam, tetapi kami tidak memakainya. Nah itu orang-orang terdahulu itu kitab-kitab suci itu kenapa dikatakan kitab suci itu benar-benar Al-Quran itu sangat otentik gitu kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya kan. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Sungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra Al-Quran, kami jugalah yang menjaganya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Jadi penjagaan kebenaran otentik dari Al-Quran itu, jadi umat Islam itu ya memang harus menjalankannya itu. Karena umat terdahulu baik dalam Injil atau Taurat itu ditinggalkan. Ini dalam ini ketemu sangat tegas sekali. Pengakuan mereka orang Yahudi bahwa ayat-ayat terlarang sendiri katakan apa? Kami tidak memakainya. Pengakuan dari Rasulullah SAW itu. Nah, segeralah Rasulullah menyuruh mereka meranjam kedua orang tersebut yang berzina. Dan saya sendiri, kata Ibnu Umar, menyaksikan beliau melemparkan batu kepada wanita. Begitulah menurut madhab, menurut riwayat Imam Bukhari, Muslim Ahmad. Imam Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi pernah merancang seorang laki-laki dari suku Aslam dan seorang Yahudi. Nah, diriwayatkan dari Bara bin Azib bahwa ada seorang Yahudi yang diarak di hadapan Nabi. Dia dijatuhi hukuman jemur dan pukulan. Melihat itu Nabi lalu bertanya, beginikah hukuman yang dikenakan atas orang yang melakukan perjuangan zina? Mungkin kita bisa kalian. Kemudian orang Yahudi mengatakan, iya, jawab mereka. Kemudian Nabi manggil salah seorang ulama Yahudi dan menanyakan, demi Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa alaihissalam, begitukah ketentuan hukuman zina dalam kitab suci kamu? Dia menjawab, tidak. Nah, padahal itu sudah diarak begitu, Nabi dialog dengan tokoh Yahudi. Tidak, karena saja engkau Muhammad tidak menyebutkan demi Allah. Nah, karena Nabi menurut apa? Dengan pernyataan apa kata Nabi itu? Karena demi Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kata kepada Musa, itu apa namanya itu ulama Yahudi kaget gitu loh. Makanya orang Yahudi tadi menyampaikan gitu loh. Kalau saja engkau Muhammad tidak menyebutkan demi Allah, tentulah aku tidak akan memberitahu hal ini. Jadi mau berbohong. Oh, tapi itu karena kata Rasulullah itu, makanya hati-hati bapak-bapak kita sumpah itu demi Allah itu. Wallahi billahi. Tetapi karena perbuatan zina ini seringkali dilakukan oleh kalangan terhormat, maka kami sengaja meninggalkannya. Ini pengakuan orang Yahudi nih. Kalau saja engkau Muhammad tidak menyebutkan demi Allah, tentulah aku tidak akan memberitahu hal ini. Tetapi karena perbuatan zina ini telah seringkali dilakukan oleh kalangan terhormat, maka kami sengaja meninggalkannya. Sebaliknya, jika perbuatan zina ini dilakukan oleh seorang biasa, maka melaksanakan hukuman seperti di atas dirinya. Kami merupakan ulama dari Yahudi itu, mereka terpaksa menerapkan hukuman lain yang bisa berlaku untuk kalangan bangsawan dan untuk kalangan rakyat kecil, yaitu hukuman jemur dan pukulan bagi pengganti hukuman ranjam. Bapak Ibu, ini ada satu hadis Rasulullah SAW, ya. Ini juga mungkin bisa berlaku untuk sekarang. Ada hadis yang mengatakan begini, bahwa hancurnya umat-umat terdahulu apabila dari mereka yang melakukan tindakan-tindakan hukum, mereka-mereka yang melanggar hukum dari kalangan-kalangan orang terhormat, dari kalangan pejabat, dari kalangan-kalangan orang yang mulia, maka hukum ditinggalkan. Tapi kalau yang melanggar hukum itu dari kalangan-kalangan dhaif, ada syarif, harus mulia, kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Tapi kalau mereka yang melanggar hukum itu dari kalangan dhaif, orang yang jelata, orang yang susah, orang-orang yang lemah, maka hukum ditegakkan. Ya sekarang itu terjadi gitu kan. Mereka pejabat, orang kaya dan sebagainya, hukum itu kalau kejadian yang terjadi apa ya? Itu apa namanya itu? Yang di Surabaya itu, yang orang Surabaya perempuannya yang jelas-jelas ada apa CCTV-nya, perempuan itu ditabrak mobil meninggal, tapi pemutus hukumnya kan apa? Pemutus hakimnya kan malah dibebaskan itu kan. Tapi akhirnya kena juga kan gitu loh. Iya, tapi kalau nggak ada ketegasan, itulah gitu. Kalau punya duit dan sebagainya itu udah diingat oleh Rasulullah bahwa umat-umat terdahulu kalau mereka yang melanggar hukum dari kalangan orang terhormat, pejabat, asyarif, orang mulia, maka hukum ditinggalkan. Tapi sebaliknya, kalau yang melanggar hukum ada orang-orang yang dhaif, rakyat jelata, orang biasa, maka hukum ditinggalkan.
Tapi apa kata Rasulullah? Lo anna Fatimah binti Muhammad qata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putriku binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa penerapan hukum itu mestinya tidak tebang pilih. Tapi sekarang apa itu? Sekarang itu kalau ke atas apa? Tumpul, ke bawah tajam. Kan begitu. Itu sudah ingat dari Rasulullah bahwa umat-umat terdahulu rusak itu kalau hukum dari kalangan orang pejabat, orang mulia itu tinggalkan. Tapi kalau doif itu ditegakkan. Ini sudah digambarkan. Begitupun apa? Sama pada orang Yahudi itu. Kalau Yahudi apa? Kalau yang mereka melanggar orang-orang tadi, orang terhormat, orang pejabat apa, pengen diumpetin gitu kan. Nah makanya supaya mereka kena semua apa? Udah dicebok-cebok aja gitu wajahnya gitu, berbahaya malu gitu. Nah mendengar keterangan ilmu sang ulama tersebut, berkata Nabi, Allahumma inni awwala man ahya'a amraka idza matuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menghidupkan hukummu ketika orang-orang mematikannya. Dapat masuk orang-orang apa? Ulama-ulama Yahudi. Selanjutnya Nabi merintahkan agar pezina yang sudah jemur dipukuli diam lalu turun ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladzi yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu sam'una al-kadhiba sam'una liqaumin akharin lam yatuka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i yaquluna in utitum hadza fakhudhu. Hai Rasul, janganlah hendaknya engkau disedihkan oleh orang-orang yang tergesa-gesa memperlihatkan kufurannya, yaitu di antara mereka orang yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman padahal hatinya belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong. Yahudi sekarang itu Yahudi katanya apa? Orang Arab itu kan ini. Kalau Amerika itu apa? Syaitanul Kabir, gitu. Israel Syaitanul Saghir gitu. Ya nggak tahu nih kelanjutan apa? Gencatan senjata yang dilakukan kemarin 10 Oktober itu. Udah ada kesepakatan, tetap aja udah senjata meninggalkan Gaza, tapi di tempat lainnya tetap aja orang-orang Palestina dibunuh gitu. Inilah perilaku Yahudi dari dulu begitu ya. Orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengarkan perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka menambah ketentuan-ketentuan Taurat dari tempatnya. Mereka mengatakan jika diberikan kepadamu hukum itu orang yang sudah diubah oleh mereka, ya, mereka terimalah, dan jika engkau diberi selain itu maka mereka hati-hatilah. Bapak Ibu, memang tetapi dari dibanding perilaku orang Yahudi dalam ketentuan ketaatan pada kitab suci mereka itu lebih taat Yahudi dibanding Nasrani. Seperti contoh orang Yahudi itu kalau ya seperti sama dengan Muslim ya, walaupun Yahudi itu dalam riwayatnya seperti suruh sholat mereka membangkang itu kan, sholat Jumat mereka membangkang, mintanya apa? Hari Sabat, hari Sabtu gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Mereka malah memilih nyari ikan. Maka Allah mengatakan apa? Kuntum qiradatan khasiin. Maka kalian menjadi kera-kera gitu kan. Saya pernah tanya kepada yang biasa mengkaji tafsir, saya tanya, Ustaz, gimana itu? Allah mengatakan orang Yahudi jadi kera itu benar apa enggak? Ya, beberapa riwayat ada mengatakan menjadi kera benar, ada mereka perilaku orang Yahudi itu seperti kera gitu. Kemudian Yahudi itu ketaatannya seperti apa? Seperti mereka sama-sama sunat seperti Muslim. Kemudian lagi kalau meninggal dunia itu sama ya, seperti mereka dikafani sama gitu. Kalau Nasrani kan meninggal itu dengan dipilih pakaian yang hebat-hebat, yang itu ya kesukaannya pakai jas, pakai apa gitu. Kalau Yahudi itu sama dikafani gitu, seperti orang Muslim gitu. Ada hal-hal yang sama, ada keserasian dengan antara Yahudi dan Muslim gitu. Nah, memang kaum Yahudi itu pernah mengatakan, mintalah kepada Tuhan pada Muhammad jika ia menyuruh kamu agar menghukum orang-orang yang berzina dan hukuman jemur dan pukulan, terimalah.
Tapi jika itu menyuruh kamu memberikan hukuman rajam, tidaklah. Ada mereka mengatakan itu. Oh, jadi kalau minta kepada putusnya karena Muhammad kan sepakat itu menjadi apa? Nabi Muhammad itu kan sepakat itu baik orang yang Muslim, Yahudi, orang yang Nasrani juga itu menjadi apa pimpinan di Madinah. Oh, tapi pernyataannya itu suruh minta. Tapi kalau mereka menghukum orang Yahudi dengan hukuman jemur dan pukullah, terimalah. Tapi jika mereka menyuruh kamu untuk minum rajam, maka jangan terima kamu itu. Oh, jadi petinggi Yahudi sendiri mengatakan begitu. Maka Allah itu yang di surat Al-Maidah, bapak-bapak ibu ada tuh. Wa man la yahkima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum menurut ketentuan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir. Apa? Wa man la yahkima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak perkara menurut Allah, maka menjadi orang-orang yang zalim. Wa man la yahkima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang memutuskan perkara yang tidak terhadap Allah, maka termasuk orang-orang yang fasik. Itulah beberapa hal yang terkait dengan ketentuan hukum ranjam yang dari orang Muslim, kemudian juga orang Yahudi yang mereka juga mengingkarinya. Jadi ini gambarnya tidak jelas bahwa sungguh Allah itu sama, cuma mereka telah mengingkarinya. Mungkin itu saja ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini ada nih beberapa riwayat ini kaitan dengan perjanjian lama dan baru terkait dengan ulangan, kitab ulangan, dengan apa namanya itu dengan Injil, Taurat dan sebagainya, tergambarkan tentang bagaimana penerapan hukum ranjam yang berat bagi mereka pelaku. Demikian hukum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas pemaparannya mengenai hukuman yang berzina. Sebelum kita akan tutup, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Hendro? Baik, tidak ada Pak Ustaz. Kita ini bermohon kepada Allah semoga keluarga kita, anak cucu kita dijauhkan dari perbuatan zina ini, karena sangat berat sekali hukumannya. Baik jemaah sekalian, kita akhiri saja kajian pada sore hari ini yang kita bacakan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sih? Ini sudah tidak? Dia pas ya? Iya pas.